Oke. Nah, baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi semuanya. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 7, di mana akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang mana membahas tentang pencemaran sampah plastik di pinggir pantai, studi kasus di Pantai Tanjung Setumu Dompak, di mana beranggotakan saya sendiri, Novang Cahyasti Kartini, dengan NIM 250-2003, kemudian ada Karni Oktaviani 250-211, kemudian ada Nurul Aulia Putri dengan NIM 250-218, dan terakhir ada teman saya Selvia Eva Yanti Saragi dengan NIM 250-220. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung serahkan saja kepada teman saya untuk mempresentasikannya. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Kawasan pesisir dan laut merupakan lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Bahan pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan industri pertanian di daratan akhirnya menimbulkan dampak negatif bukan saja pada sungai, tetapi juga pesisir dan lautan. Dampak yang terjadi antara lain kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, kehidupan dari jenis-jenis biota laut yang hidup di dalamnya, dan abrasi. Pencemaran laut yang juga dapat berupa plastik yang tidak terurai. Jumlah limbah ini semakin lama semakin besar, dan hingga sekarang belum diketahui pasti dampaknya di lingkungan dalam jangka panjang. Selain dampak estetika yang sudah jelas merugikan, pencemaran air laut diatur secara hukum karena air laut merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan kepada pemerintah. Pencemaran air laut merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan kepada pemerintah. Penggunaan plastik yang tinggi menyebabkan masyarakat menjadi bergantung pada plastik. Namun, ketergantungan terhadap plastik memiliki dampak yang buruk yang membuat plastik berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya ada pengertian pencemaran. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pencemaran juga dapat dikatakan berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan lalu sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kuantitas turun sampai ke tingkat tertentu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Karmi. Tipe sampah laut diantaranya plastik. Yang pertama kain, yang kedua busa, yang ketiga styrofoam atau gabus, yang keempat kaca, yang kelima keramik, yang keenam logam, yang ketujuh kertas, yang kedelapan karet, dan yang kesembilan kayu. Dampak pencemaran sampah plastik di Pantai Tanjung Setumu. Fakta tentang bahan pembuatan plastik, umumnya polimer polivinyl terbuat dari polyoleinate biphenol yang mempunyai struktur mirip DDT. Dampak plastik terhadap lingkungan laut antara lain. Yang pertama, tercemarnya air tanah, dan makhluk bawah tanah. Plastik yang menutupi akar mangrove dapat menyebabkan perlahan-lahan kematian bagi mangrove. Sampah plastik dapat membunuh terumbu karang sebagai biodiversitas tinggi bagi lautan. Kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang menurut Pusat Informasi Mangrove (PIM), penyebab utama pencemaran hutan mangrove adalah ketidakpemahaman masyarakat akan manfaat dari pohon yang daerah
pasang surut tersebut. Dampak penyebaran sampah plastik di pantai Tanjung Stumu. Kerusakan pantai, pencemaran tidak hanya merusak atau mematikan komponen biotik hayati perairan, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan atau bahkan mengancam nyawa manusia yang memanfaatkan biota atau perairan yang tercemar. Selain itu, pencemaran juga dapat mengurangi keindahan perairan laut di pesisir yang terkena pencemaran. Nah, yang terakhir, kematian sumber daya hayati. Sedikitnya terdapat 4 lokasi perairan yang mengalami kasus kematian sumber daya hayati seperti ikan dan penyu hijau. Penyebab utama kasus kematian tersebut adalah pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan kenaikan suhu permukaan laut. Selanjutnya yang kedua, upaya penanggulangan pencemaran sampah plastik. Next. Yang pertama, daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya, sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Daur ulang atau recycle sampah plastik dapat dibedakan menjadi 4 cara, yaitu daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier, dan daur ulang kuarter. Yang kedua, memperkuat aturan tentang pencemaran sampah laut. Terdapat soft law yang mengatur tentang penanggulangan sampah plastik di laut. Soft law merupakan instrumen kuasa hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang pada saat dewasa ini sangat lekat kaitannya dengan hukum internasional. Soft law dapat berupa resolusi deklarasi, pedoman, protokol, kode etik, komunikasi, daftar periksa, serta aturan. Salah satu soft law yang mengatur mengenai penanggulangan sampah plastik di laut adalah World Charter for Nature 1982. Next. Yang ketiga, hidup cracking adalah proses cracking dengan mereaksikan plastik bersama hidrogen di dalam wadah tertutup yang dapat dilengkapi dengan pengaduk pada suhu antara 423 sampai 673 K dan tekanan hidrogen sebesar 3 sampai mR2 kuadrat A. Dalam proses hydrocracking ini dibantu dengan katalis. Untuk membantu pencampuran dan reaksi biasanya digunakan bahan pelarut 1 metil naphthalene, tretalin, dan dekalin. Beberapa katalis yang sudah diteliti antara lain alumina, amorphous silica alumina, zeolit, dan sulfat zirkonia. Yang keempat, thermal cracking, termasuk proses pirolisis, yaitu dengan cara memanaskan bahan polimer tanpa oksigen. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu antara 350 Celcius sampai 900 Celcius. Dari proses ini akan dihasilkan arang minyak dari kondensasi gas seperti parafin, isoparafin, olefin, naptin, dan aromatik, serta gas yang memang tidak bisa terkondensasi. Yang kelima, pemanfaatan limbah plastik, terutama dari jenis polietilen, sebagai bahan pembuat karbon aktif. Salah satu cara pengolahan limbah karbon aktif tersebut nantinya diharapkan dapat memproduksi kandungan fosfat di dalam limbah cair. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nova. Oke, nah jadi terakhir di sini adalah kesimpulan. Next slide. Next slide, Kak.
Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik semakin meningkat, di mana sampah plastik dapat memiliki dampak ekologi dan ekonomi yang luas di perairan tawar dan lingkungan laut. Dampak negatif langsung dari perkembangan jumlah plastik yang sangat banyak pada organisme laut, seperti terjerat oleh plastik dan membuat penyumbatan pada saluran pencernaan. Dampak plastik terhadap lingkungan laut, yakni tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Plastik yang menutupi akar mangrove yang dapat menyebabkan perlahan-lahan kematian bagi makhluk mangrove sendiri. Nah, sampah plastik dapat membunuh terumbu karang sebagai biodiversitas tinggi bagi laut, bagi selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove dan terumbu karang. Menurut informasi mangrove atau PIM, penyebab utama pencemaran hutan mangrove adalah ketidakpahaman masyarakat akan manfaat dan pohon yang daerah pasang surut tersebut. Ketidakpahaman tersebut juga terjadi pada ekosistem terumbu karang. Pencemaran terumbu karang banyak disebabkan oleh yang bersifat peledak dan bahan beracun. Selain itu, aktivitas penambangan karang, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, akibat meningkatnya emosi juga turut andil dalam memperburuk habitat terumbu karang. Baiklah, itu saja penyampaian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum